Kenapa tubuh perlu detoks? Apakah saat ini Anda merasa sehat-sehat saja? Dapat menjalankan kegiatan tanpa ada keluhan pada tubuh Anda? Tunggu dulu. Menurut penelitian WHO atau World Health Organization mengatakan, 15% orang benar-benar sakit, 15% orang benar-benar sehat, dan 70% orang terlihat sehat namun memiliki gangguan kesehatan. Mungkin kita termasuk ke dalam 70% orang itu. Kenapa bisa terjadi? Coba kita renungkan sejenak. Seberapa sering kita berolahraga secara rutin? Kapan terakhir kali pola makan Anda terjaga dan memakan makanan yang sehat? Atau mungkin Anda memiliki kebiasaan merokok, makan makanan cepat saji dan minuman beralkohol, ditambah lingkungan hidup yang berpolusi, konsumsi zat gula, minyak, dan lemak. Belum lagi stres yang tinggi dan kurang istirahat. Pola dan gaya hidup yang tidak sehat tersebut akan menyebabkan penumpukan toksin pada tubuh Anda dan menyebabkan timbulnya berbagai masalah kesehatan seperti kegemukan, gairah seksual yang menurun, mudah stres, mengalami penuaan dini, dan yang paling menakutkan adalah terserang penyakit berbahaya seperti jantung koroner, stroke, diabetes, kanker, tumor yang dapat menyebabkan kematian. Kalau sudah sakit, maka tindakan yang dilakukan adalah berobat ke rumah sakit, minum obat-obatan yang banyak mengandung kimia secara terus-menerus, dan tentu saja dengan biaya yang tidak sedikit. Itu pun tidak menjamin tubuh Anda akan menjadi sehat seperti sedia kala. Adakah cara untuk meminimalisir itu semua? Jawabannya adalah dengan detox your body. Detox your body membantu mendorong terjadinya proses detoksifikasi atau pengeluaran toksin alami tubuh, sehingga memiliki dampak pada peremajaan sel-sel dan peningkatan metabolisme. Dengan demikian, tubuh Anda akan kembali prima, sehat, dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan kesehatan. Ingin mengikuti program Detox Your Body? Halo sahabat sehat di seluruh Indonesia, apa kabar? Saya Sandra Kaunang dari Sinergi Eagles, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa teman-teman sambil saya ingin sharing tentang sesuatu yang berharga, yaitu tentang kesehatan. Saya dan Anda tentunya sepakat ya bahwa kesehatan itu merupakan aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dengan memiliki tubuh yang sehat, kita bisa melakukan banyak hal, bahkan kita bisa mencapai potensi optimal yang ada di dalam diri kita. Namun ketika kita sakit, maka hanya ada satu hal yang ingin kita lakukan, yaitu bagaimana caranya kita kembali sehat. Terutama di dalam masa pandemi seperti sekarang, kesehatan ini benar-benar begitu berharga. Dan pada Detox Special Seminar siang hari ini, saya akan membagikan sebuah cara yang sangat efektif bagaimana untuk bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita ke level kesehatan prima, yaitu tingkat kebugaran tertinggi di dalam tubuh kita, sehingga kita siap untuk menghadapi masa pandemi atau untuk hidup bersama COVID-19, ya, yaitu melalui sebuah pola detoksifikasi. Apa yang akan kita bahas pada seminar kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih itu detox, ya. Terus kenapa kita harus detox dan siapa yang membutuhkan detox serta bagaimana cara detox yang benar. Kita akan langsung mulai saja kepada pembahasan pertama kita tentang apa itu detox. Sebagian dari teman-teman semua mungkin tidak asing dengan istilah detox ini ya, karena memang detox ini sejarahnya sudah cukup lama, bahkan dikenal sejak zaman peradaban manusia pertama di zaman Mesir kuno. Dikenal dengan metode puasa ataupun enema itu untuk melakukan proses detoksifikasi. Dan Bapak Kedokteran Dunia Hippocrates pun sudah mengklaim bahwa detoksifikasi ini merupakan cara penyembuhan alami dari sejak 460 tahun sebelum Masehi. Oke. Sekarang kita lihat tentang apa sih itu detox. D itu adalah mengeluarkan dan tox itu adalah toksin, sehingga detox itu merupakan adalah sebuah proses untuk membuat tubuh selalu dalam kondisi sehat prima dengan cara mengeluarkan toksin atau racun yang menjadi beban di dalam tubuh kita. Nah, secara fisiologis, detox ini membantu menjaga keseimbangan mikrobioma di dalam tubuh kita sehingga metabolisme tubuh menjadi optimal, dan inilah yang menjadi kunci dari kesehatan prima. Kita sudah tahu apa itu detox, sekarang kenapa sih kita harus detox? Kalau misalnya memang detox itu mengeluarkan racun, memang di dalam tubuh kita ini banyak racun. Mari kita lihat.
Ya. Racun di dalam tubuh kita itu bisa berasal dari luar tubuh dan juga dari dalam tubuh itu sendiri. Contohnya, yang dari luar tubuh itu seperti dari lingkungan, polusi udara, polusi air dan limbah, makanan dan minuman, mulai dari pewarna, perasa, pemanis, pestisida, hormon kimia, juga dari barang-barang yang kita pakai ya sebagai kebutuhan kita sehari-hari seperti zat kimia berbahaya yang di sabun, pasta gigi, lotion, skincare, pakaian, dan juga lain-lain. Dan untuk orang-orang yang menjalani pola dan gaya hidup modern saat ini, itu juga kurang baik dan akan mengundang banyaknya toksin masuk ke dalam tubuh kita. Seperti misalnya kurang olahraga, nutrisi yang tidak seimbang, ada yang punya kebiasaan merokok mungkin ya, atau minum alkohol, dan juga stres. Ya, stres ini sangat memicu tubuh kita untuk terjadinya penumpukan toksin dalam tubuh kita. Nah, selain dari luar tubuh kita, toksin itu juga bisa berasal dari dalam tubuh kita, seperti misalnya oksigen aktif, ya, yang akan mengundang terjadinya radikal bebas di dalam tubuh kita, kotoran di usus, ya, yang lama terjebak, ya, dan juga bakteri-bakteri berbahaya, lalu sisa metabolisme seperti kolesterol, trigliserida darah, urin, homosistein, gula darah, dan juga ketidakseimbangan hormon yang diakibatkan dari pola dan gaya hidup yang kurang tepat. Nah, jika kita lihat dari paparan tadi, maka mungkin kita bisa menyimpulkan selama kita bernafas, makan, minum, dan hidup, kita tidak akan mungkin pernah terbebas dari yang namanya toksin. Sehingga tubuh kita ini perlu didetoks. Untuk itu, sebetulnya di dalam tubuh kita sendiri memiliki sistem detoksifikasi alami, sistem pengeluaran toksin secara alami yang diterangkan oleh beberapa organ penting dalam tubuh kita seperti hati, ginjal, ya, kulit, paru-paru, dan juga usus. Nah, prosesnya adalah ketika toksin masuk ke dalam tubuh, diproses dalam sistem detoksifikasi alami tubuh, lalu akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Namun, banyaknya gempuran toksin yang masuk ke dalam tubuh dan juga melemahnya fungsi-fungsi organ detoksifikasi alami kita menyebabkan toksin pada akhirnya tidak secara efektif bisa dikeluarkan seluruhnya dari dalam tubuh kita, dan ini menumpuk di dalam tubuh kita. Mulailah si toksin ini mengganggu kesehatan tubuh kita. Apa sih akibat dari penumpukan toksin? Yang pertama itu misalnya dari yang ringan-ringan dulu ya, bau mulut, gampang flu, badan terasa kaku, susah buang air besar, kelelahan kronis, masalah kulit, masalah pencernaan, insomnia, penurunan gairah seksual. Itu adalah contoh-contoh gejala toksisitas ya yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, ketika kita lihat gambar ini ya, di sini WHO mengatakan ya bahwa sebetulnya manusia itu di dunia ini hanya 15% orang yang sehat, 15% orang yang sakit, dan 70%-nya itu adalah orang-orang yang tidak sehat, tidak sakit, tetapi memiliki keluhan. Atau kalau kita lihat dari gambar sebelahnya itu seperti ada gunung es, maka yang 70% itu adalah orang-orang yang mengalami gejala toksisitas. Ya, nah ketika hal ini dibiarkan, ya, gejala toksisitas ini dibiarkan, maka ini akan sangat bisa menurunkan sistem imun di dalam tubuh kita, sehingga bisa saja kita bergeser dari yang 70% ini ke 15% orang yang sakit. Ya, karena ketika sistem imun tubuh kita lemah, maka kita akan mudah menjadi sakit, atau ketika terjadi yang namanya peradangan di dalam tubuh kita, itu juga akan mengakibatkan tubuh kita menjadi sakit. Nah, dan bioakumulasi toksin ini atau penumpukan toksin ini juga dinyatakan oleh WHO sebagai penyebab dari 60-90% penyebab dari penyakit kanker yang mematikan. Nah, tentunya kita tidak ingin ya dari 70% ini kita bergeser ke yang 15, tapi tentunya kita ingin menjadi yang 15% sehat, atau walaupun sekarang kita berada di dalam yang 70% ini, bagaimana caranya kita bergerak ke arah 15% golongan orang yang sehat tentunya. Inilah saatnya kita melakukan program detox, atau bagaimana caranya kita membersihkan tubuh kita dari tumpukan-tumpukan toksin sehingga tubuh kita akan menjadi sehat tentunya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang siapa sih yang butuh detox. Detox ini diibaratkan seperti servis atau tune-up. Seperti ibaratnya mesin mobil yang memerlukan servis berkala dan tune-up agar selalu optimal performanya, begitupun tubuh kita. Semua butuh pembersihan, baik itu rumah, peralatan, benda, perhiasan, tas, sepatu, pakaian, dan lain sebagainya, termasuk juga tubuh kita.
Sehingga boleh dibilang, siapa yang memerlukan detox? Semua orang perlu detox. Untuk orang yang sehat, tentunya perlu melakukan detox agar dia bisa mempertahankan status sehatnya. Untuk yang punya keluhan kesehatan, ia pun perlu melakukan detox untuk bisa meningkatkan kesehatannya menjadi sehat prima. Dan untuk orang yang sakit, terlebih lagi ya, sangat perlu melakukan detox untuk bisa mengembalikan kesehatannya. Oke, sekarang bagaimana sih cara detox yang benar? Mungkin sebagian dari teman sahabat semua pernah ada yang menjalankan program detox, tapi belum bisa merasakan hasil yang maksimal. Kok saya masih tetap badan ini merasa tidak sehat prima? Mungkin caranya yang salah. Nah, sekarang saya akan berbagi kepada Anda semua tentang bagaimana cara detox yang benar. Tentunya adalah dengan mendukung kemampuan alami detox tubuh kita dengan memberikan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Itu yang benar, ya. Karena jika kita hanya melakukan detox ketika melakukan program atau pengeluaran racun ketika kita melakukan program daripada detox itu sendiri, percuma saja ya. Ketika kita sudah tidak mengikuti program atau mengkonsumsi sesuatu, kita akan kembali lagi terpapar oleh toksin-toksin tersebut. Nah, di sini saya mengutip ya sebuah quote dari Hippocrates yang mengatakan bahwa jika ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan makanan, maka tidak akan pernah ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi intinya adalah tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar daripada nutrisi tubuh kita yang terdiri dari makronutrisi, yaitu sumber energi, nutrisi yang dibakar terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak, juga mikronutrisinya, yaitu vitamin dan mineral yang berfungsi untuk membakar tadi agar proses metabolisme di dalam tubuh kita sempurna dan tubuh kita memiliki kecukupan energi. Ya. Nah, yang kedua adalah memenuhi kebutuhan nutrisi penunjang detoxnya itu sendiri. Karena proses detox itu ternyata membutuhkan nutrisi yang spesifik seperti vitamin A, B, C, asam folat, ya, BCAA, dan lain sebagainya. Ini juga harus kita perhatikan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita juga bisa menutrisi tubuh kita yang bisa membantu mengatasi peradangan dan juga regenerasi sel. Tadi salah satu penyebab dari penumpukan toksin adalah melemahnya fungsi organ. Karena mungkin sel-sel yang membangun organ tersebut itu sudah banyak yang rusak ya, sehingga fungsinya itu menjadi menurun. Maka kita perlu dalam program detox kita untuk memberikan nutrisi-nutrisi yang akan bisa membantu mengatasi peradangan, baik di hati kita sebagai organ inti detoksifikasinya, lalu di usus kita ya, di ginjal kita, paru-paru kita, dan juga kulit kita. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus memastikan sistem peredaran di dalam tubuh kita yang terdiri dari darah dan pembuluh darah itu juga dalam kondisi yang sehat prima. Karena darah ini atau aliran darah ini merupakan alat transportasi di dalam tubuh kita. Kita bisa lihat gambar yang garis warna merah ini adalah di mana aliran darah ini membawa nutrisi dan oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita, memenuhi semua kebutuhan tubuh kita. Ya. Lalu yang birunya itu adalah fungsi dari aliran darah yang mengangkut semua kotoran-kotoran atau sisa-sisa metabolisme untuk bisa dikeluarkan dari dalam tubuh kita, salah satunya melalui proses detoksifikasi tubuh. Pentingnya sistem aliran darah di dalam tubuh kita ini seperti sistem delivery. Jadi ketika kita memesan barang dari toko dibawa oleh kurir melalui jalan sampai ke rumah kita, jika terjadi hambatan di salah satunya, tokonya ngantri atau kendaraannya mogok ataupun jalannya macet ya, maka barang tersebut akan lama sampai tidak di rumah kita ya. Nah, begitupun di dalam peredaran darah kita. Jika terjadi masalah di jantungnya kah, atau di darahnya, atau di pembuluh darahnya, maka nutrisi atau oksigen itu akan lambat sampai ke dalam sel di dalam tubuh kita. Apalagi di zaman COVID seperti ini, tubuh kita harus selalu on, ya, memberikan nutrisi yang dibutuhkan untuk mengaktifasi sistem imun di dalam tubuh kita, ya, untuk juga menciptakan tentara-tentara imun di dalam tubuh kita. Nah, apa jadinya ketika bahan-bahan untuk penyusun tentara imun tadi itu lambat datangnya karena terjadinya masalah sirkulasi darah ini, ya. Jadi hal ini harus sangat diperhatikan. Nah,
Oke, dan saat ini adalah waktunya untuk saya berbagi solusi yang paling mudah ya untuk Anda semua melalui program Detox Sinergi atau yang kita kenal dengan Easy Detox. Apa saja sih yang dilakukan melalui program ini adalah tentunya bagaimana caranya kita menutrisi tubuh kita, memenuhi tiga kebutuhan nutrisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya melalui nutrisi-nutrisi yang tentunya bisa membantu dan juga berkualitas tinggi. Mari kita lihat sebelum kita masuk ke dalam apa saja nutrisi yang akan kita berikan di dalam program Detox Sinergi ini, kita akan membahas dulu tentang karakteristiknya, ya, karakteristik dari program detoxnya. Yang pertama, program Detox Sinergi ini adalah program detox yang dapat membersihkan darah dan pembuluh darah sekaligus, dan juga memberikan asupan nutrisi terbaik bagi tubuh dengan memberikan nutrisi dari hasil penelitian. Ada basic datanya dulu gitu ya, dan juga bahkan penelitiannya sampai mendapatkan hadiah Nobel. Dan tentunya yang paling penting juga bisa disesuaikan dengan kondisi semua orang, karena tentunya setiap tubuh manusia itu berbeda, sehingga harus bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Proses detox sinergi yang pertama adalah tahap satunya bagaimana caranya membersihkan darah. Kita tadi sudah bahas tentang pentingnya memiliki darah yang sehat untuk menunjang tubuh yang sehat prima. Pembersihan darah ini ya tujuannya adalah untuk memproduksi hemoglobin di dalam darah sehingga jumlah sel darah merah di dalam tubuh kita ini meningkat. Karena sel darah merah inilah ya yang mengikat nutrisi dan oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Ya, selain itu pembersihan darah ini juga berfungsi untuk membuang racun di dalam darah. Di dalam detox sinergi ini untuk pembersihan darah ini kita menggunakan klorofil. Kenapa klorofil? Sudah banyak penelitian yang dilakukan, bahkan salah satunya ya banyak juga ada sekitar 2 yang mendapatkan hadiah Nobel, dan salah satunya dilakukan yang pertama kalinya oleh Dr. Louis Sutter pada tahun 1915 mendapatkan hadiah Nobel di bidang kimia karena dokter ini menemukan bahwa struktur molekul klorofil dengan hemoglobin di dalam darah kita itu sama ya, hanya berbeda di inti selnya saja, di mana klorofil magnesium dan sel darah merah kita itu adalah ferrum. Namun dalam proses hematopoiesis dalam tubuh kita, magnesium ini akan digantikan oleh iron atau ferrum, sehingga klorofil, pengkonsumsian atau penutrisian klorofil ini akan seperti transfusi darah jadinya ya, akan membantu banyak tubuh kita untuk bisa memproduksi darah lebih banyak. Nah, apa saja manfaat dari pengkonsumsian klorofil plus dari sinergi ini? Yang pertama adalah merangsang fungsi pembersihan darah dan mengeluarkan toksin dari dalam tubuh, memperkuat sistem kekebalan tubuh, meregenerasi sel dan menyembuhkan luka, sebagai regulator asam basa ya, ini sangat penting apalagi ketika saat ini kita harus menjaga tubuh kita dari virus-virus dan juga virus COVID-19 maksud saya khususnya ya. Itu bagaimana membuat tubuh kita menjadi basah sehingga si virus itu tidak bisa berkembang dengan baik ya di dalam tubuh kita. Nah, lalu meningkatkan sistem peredaran darah dan meningkatkan sistem peredaran oksigen di dalam tubuh kita, penting banget. Di mana kasus-kasus COVID-19 ini salah satunya adalah menurunnya kadar oksigen atau saturasi oksigen di dalam tubuhnya ya, dan juga sebagai antioksidan. Ini juga nutrisi yang dibutuhkan ketika kita melakukan detox dan pembersihan darah, terutama untuk mempertahankan kesehatan kita di zaman pandemi seperti sekarang. Oke, tahap yang kedua adalah membersihkan pembuluh darah. Ini juga kita lakukan dari sebuah penelitian yang mendapatkan hadiah Nobel di tahun 1998 melalui Nobel kedokteran ya, melalui 3 orang dokter yang menemukan tentang fungsi daripada nitric oxide yang yaitu gas berumur pendek yang diproduksi di dalam endotelium atau lapisan dalam pembuluh darah kita. Dan dinyatakan bahwa NO ini adalah kunci kesehatan pembuluh darah dari hasil penelitian tersebut. Namun sayangnya produksi NO di dalam tubuh kita ini berkurang berdasarkan usia. Kita bisa lihat di gambar ya, semakin usia bertambah itu NO-nya semakin sedikit diproduksi oleh tubuh sehingga terjadinya kekakuan pembuluh darah dan juga peradangan yang
merupakan plak di dalam pembuluh darah itu biasanya terjadi. Nah, untuk bagaimana cara meningkatkan kadar NO di dalam tubuh kita, ya, itu sudah dilakukan penelitian juga bahwa asam amino L-arginine jika dikonsumsi ya ke dalam tubuh kita, maka ini akan dirubah menjadi NO di dalam tubuh kita, ya. Jadi ini juga seperti transfusi NO jadinya, ya, karena gas NO itu sendiri ya kurang baik untuk langsung dihirup karena sangat berbahaya, ya, harus tertentu lah dalam kondisi tertentu. Maka yang terbaik adalah dengan memicu produksi NO di dalam tubuh kita. Nah, L-arginine ini berfungsi untuk meningkatkan NO sehingga membantu untuk perbaikan pembuluh darah, mengontrol tekanan darah, menjaga kadar gula darah, ya, mencegah terjadinya plak, meningkatkan imunitas tubuh karena juga NO ini sebagai imunomodulator, ya, dan juga meningkatkan fungsi seksual pada pria dan wanita. Selain itu, produksi NO di dalam tubuh kita yang cukup itu akan membantu untuk memproduksi hormon pertumbuhan sehingga akan meningkatkan energi tubuh, membakar lemak, meningkatkan massa otot, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, serta mencegah penuaan. Nah, sudah banyak juga dilakukan penelitian tentang kaitan antara NO sebagai sebuah tools, ya, untuk bisa mengatasi masalah COVID-19 ini. Karena memang NO itu selain sebagai imunomodulator, dia juga sebagai antibakteri, antifungi, antiviral, ya. Juga dia sebagai vasodilation. Nah, nanti akan kita lihat langsung melalui manfaat dari proarginine. Jadi proarginine ini kandungan utamanya adalah L-arginine berkualitas farmasi tinggi, ya, yang diproduksi oleh PT Synergy Worldwide (NSI) dan sudah terdaftar dalam PDR. Dinyatakan di dalam PDR itu sebagai the best quality L-arginine in the world. Apa saja sih manfaat daripada proarginine ini? Yang pertama, menjaga kesehatan pembuluh darah atau sebagai vasodilator. Ini penting banget, ya, karena membantu bagaimana pembuluh darah di dalam paru-paru, ya, dalam pasien-pasien COVID itu bisa melebar seperti itu atau bisa menjadi sehat, ya, dan juga membantu untuk melebarkan jalan nafas atau bronkodilator. Banyak sekali kasusnya ketika COVID ini orang mengalami sesak nafas ini karena jalan nafasnya menjadi sempit, ya. Nah, fungsi daripada L-arginine ini bisa membantu untuk melebarkan jalan darah dengan cara meningkatkan produksi NO di dalam tubuh. Nah, sebagai imunomodulator juga menjaga tekanan darah pada kisaran normal, mengurangi peradangan, ya, terutama juga pada pembuluh darah, dan menjaga kekentalan darah. Ini juga sangat penting. Kasus-kasus COVID juga banyak yang mengalami pengentalan darah, ya, dan ini menjadi sesuatu indikasi yang harus diwaspadai. Nah, selain itu, yang sangat luar biasa, selain bisa membantu tubuh kita untuk menjaga kesehatannya, ini juga bisa menjadi bahan sebagai anti-aging, ya. Tentunya kita semua bukan cuma ingin sehat. Ketika sudah sehat, pasti kita ingin terlihat awet muda, ya. Ini jadi satu konsumsi proarginine ini bisa untuk sehat dan juga bisa untuk membuat awet muda, dan yang selanjutnya bisa untuk membuat tubuh kita menjadi lebih ideal. Karena L-arginine ini bisa membantu menurunkan kadar lemak di dalam tubuh, ya. Proses pembakaran lemak dengan menggunakan L-arginine ini hasil daripada Biomedical Research, Washington Biomedical Research, ya, bahwa ini 6,5 kali lebih cepat dibandingkan kita menjalankan full marathon. Anda bisa bayangkan, ya, luar biasa sekali. Menjaga kadar gula darah dalam kisaran normal, meningkatkan energi, menyeimbangkan serotonin dan dopamin, ini sangat penting, apalagi di masa-masa PPKM seperti sekarang. Tentunya banyak orang yang merasa stres, ya, sehingga keseimbangan neurotransmitter serotonin dan dopamin ini akan membantu untuk merelaksasi tubuh kita, ya, meningkatkan kinerja seksual, dan juga formulanya sangat unik dan sudah dipatenkan karena selain mengandung L-arginine tadi, ini juga proarginine juga mengandung vitamin D, vitamin C, vitamin A, dan juga asam folat yang juga merupakan nutrisi-nutrisi yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi seperti sekarang. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita membersihkan darah, membersihkan pembuluh darah, maka kita memberikan makanan untuk sel-sel kita. Apa makanannya? Yaitu ternyata sel ini 90% terdiri dari protein, asam lemak esensial, vitamin, dan juga mineral. Maka dalam proses detox ataupun dalam proses menjaga tubuh kita
dalam kondisi sehat prima, asupan protein itu menjadi sangat penting dan kita memiliki maksimum protein yang kandungan proteinnya ini sangat tinggi, cepat diserap tubuh sebagai bahan untuk regenerasi sel, ya, mengandung 8 jenis asam amino esensial dan juga rantai BCAA yang membuat protein Max Pro ini cepat diserap tubuh tanpa membuat hati bekerja keras, ya. Dan selanjutnya juga protein ini sebagai sumber makronutrisi dan sumber energi bagi tubuh. Saya mengutip beberapa artikel, ya, dari sini satu artikel yang saya kutip bahwa dikatakan pasien COVID-19 itu membutuhkan asupan protein 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan orang yang sehat. Jadi maksimum protein ini juga bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang mungkin sudah mengalami atau sekedar untuk menjaga agar tidak terpapar daripada virus COVID-19 ini. Nah, selanjutnya, setelah kita memberikan nutrisi terhadap sel, maka kita juga tadi harus membantu bagaimana membuat sel-sel yang mengalami peradangan, ya, seperti balik lagi kasus COVID ini adalah menyebabkan peradangan di saluran nafas atas, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengkonsumsi nutrisi yang bisa membantu untuk mengatasi peradangan ini, yaitu dengan buah noni, ya, atau mengkudu. Karena dari buah noni ini mulai batang, daun, buah, akar, biji, bunga, semuanya memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Kandungan utama sehingga noni ini istimewa adalah kandungan polisakarida di dalam noni ini. Sehingga ketika kita memilih produk noni untuk kita konsumsi, maka pastikan bahwa kandungan polisakaridanya masih tinggi karena ini bisa hilang dalam proses pembuatan. Noni Plus dari Sinergi merupakan nutrisi anti peradangan dengan konsentrasi noni kaya polisakarida dan juga antioksidan. Ya, jadi Noni Plus ini adalah ramuan konsentrasi yang sebagaimana kandungan nutrisinya adalah sebagaimana buah aslinya, kayak gitu. Fungsinya melindungi sel dari serangan radikal bebas, menjaga tekanan darah, meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengurangi gejala peradangan sendi, mengurangi rasa sakit dan nyeri, meningkatkan energi dan stamina, sebagai antidepresi juga, meningkatkan kesehatan mental, memperbaiki suasana hati dan ketenangan, ya, terutama di masa pandemi ini. Kembali lagi banyak sekali orang yang stres, yang takut gitu menghadapi situasi saat ini, sehingga ini bisa memicu pengeluaran hormon-hormon yang justru akan menjadi racun, ya, dan melemahkan imun kita. Maka membuat suasana hati tenang itu juga menjadi satu hal yang perlu untuk kita lakukan, ya. Nah, nutrisi tambahan lainnya yang bisa kita masukkan ke dalam program detox kita itu seperti misalnya salah satunya ini nutrisi yang terpenting, ya, di zaman pandemi ini adalah nutrisi penambah imun. Nah, Sinergi memiliki kolostrum, ya, yaitu kolostrum sapi yang kaya akan nutrisi bioaktif dan zat-zat imunologis, bisa membantu untuk proses mengatasi peradangan dan juga meningkatkan sistem imun. Nah, sudah banyak juga penelitiannya, ini salah satunya saya cantumkan juga, ya, untuk menjadi suatu dasar base kenapa kita perlu menggunakan kolostrum ini, ya. Nah, ini ragam manfaat kolostrum untuk kesehatan kita. Yang pertama, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga stamina, membantu mempercepat penyembuhan luka dan regenerasi sel, membantu meningkatkan daya konsentrasi, membantu menjaga kesehatan kulit, rambut, tulang, dan gigi, membantu meningkatkan metabolisme lemak tubuh, kekuatan dan massa otot, toleransi, dan juga ketahanan saat latihan, ya. Ini sangat baik untuk orang-orang yang punya body goals, ya, seperti itu, sering olahraga, membantu menjaga kadar gula darah dan mengurangi kebutuhan insulin, membantu memperbaiki flora usus pada sistem pencernaan. Ini juga sangat penting, ya, untuk menjaga imunitas dalam tubuh kita, meringankan gejala alergi dan baik juga untuk kondisi orang yang terkena autoimun. Memiliki sifat anti radang, anti parasit, anti bakteri, anti jamur, antivirus, dan juga anti kanker. Dan kolostrum ini menjadi suplemen yang sangat menyehatkan untuk anak dewasa, usia lanjut, ibu hamil, dan menyusui, ya. Terkait tadi masalah autoimun, sebetulnya di dalam kasus COVID-19 ini ada juga
suatu gejala yang dinamakan sitokin storm ya, di mana sistem imunnya ini terlalu aktif. Nah, kolostrum ini punya zat yang bisa menjaga agar tidak terjadinya sitokin storm di dalam tubuh kita. Jadi sangat baik sekali untuk digunakan ya. Lalu ada juga garlic synergy ya. Nah, garlic ini merupakan the wonderful food yang sudah digunakan lebih dari 5.000 tahun ya, karena mengandung banyak sekali zat-zat aktif atau senyawa-senyawa aktif yang baik untuk kesehatan kita ya. Salah satunya adalah membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida darah, membantu menjaga tekanan darah pada kisaran normal, sebagai pengencer darah alami. Nah, ini juga sangat penting ya. Banyak kasus-kasus COVID yang mengalami yang namanya pengentalan darah atau clogging. Nah, ini bisa menjadi solusinya ya untuk mengatasinya. Mencegah kekakuan dinding arteri, menjaga kadar glukosa dalam darah dan kisaran normal. Sebagai antioksidan dan meningkatkan daya tahan tubuh ya, membantu menghambat pertumbuhan mikroba dan patogen serta menjaga kesehatan hati, pernapasan dan juga pencernaan. Ya, garlic ini sangat baik untuk dikonsumsi sebagai food supplement juga ya. Oke, selanjutnya ini adalah superfood ya, spirulina. Spirulina ini banyak sekali lembaga-lembaga yang menyatakan atau mengklaim bahwa memang spirulina ini adalah superfood. Bahkan ini juga digunakan untuk astronot ketika harus melakukan pekerjaannya keluar angkasa ya. Nah, fungsi daripada spirulina ini adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lagi-lagi ya, bisa membantu kita nih di masa pandemi ini untuk benar-benar menjaga tubuh kita agar tidak dalam kondisi yang tidak siap ya menghadapi si virus COVID tadi. Dan juga bisa membantu regenerasi sel, melindungi organ hati, dan membantu fungsi hati juga, sangat baik untuk detoksifikasi, mencegah dan melawan kanker dan tumor, mengurangi kolesterol dan resiko penyakit jantung serta stroke, sebagai antivirus juga, ya, mengatasi gangguan pencernaan, mengatasi anemia, dan membantu untuk menstabilkan berat badan. Berarti cocok nih untuk orang-orang yang sedang diet, ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga kesehatan usus. Ini sangat penting juga. Seorang dokter dari Jepang mengatakan bahwa ketika kita ingin sehat, kita ingin cantik, daripada kita pergi ke pusat kebugaran dan juga pusat kecantikan, itu akan lebih efektif kita menjaga kesehatan usus. Artinya apa? Artinya kesehatan usus ini sangat penting ya. Percuma saja kita ke salon, kita olahraga, tapi kalau usus kita ini tidak terjaga ya, tentunya olahraga juga perlu untuk dilakukan ya. Nutribus ini mengandung nutrisi yang lengkap dan juga berkualitas tinggi seperti vitamin A, B, ya, B kompleks, vitamin C, vitamin D, vitamin E, mineral juga, dan antioksidan yang semuanya ini direkomendasikan ya oleh para ahli nutrisi untuk dikonsumsi di saat masa pandemi seperti sekarang. Membantu juga menekan nafsu makan. Nah, ini membantu orang yang diet nih, mengurangi kolesterol dan mengontrol gula darah serta menyehatkan usus dan juga saluran pencernaan. Oke, tadi itu adalah sebagian ya dari nutrisi-nutrisi yang bisa kita gunakan. Nah, nanti sahabat semua bisa bertanya kepada orang yang mengundang untuk hadir di acara seminar hari ini atau kepada coach detox-nya, program detox seperti apakah yang cocok ya untuk teman-teman semua, yang disesuaikan dengan kondisi teman-teman semua ya. Nah, di sini saya akan men-sharekan beberapa program saja sebagai contoh. Nanti tentunya teman-teman harus lebih intens ya bertanya ketika memang punya satu niatan untuk mau melakukan program detox ini. Pertama adalah program Eat This Miracle ya, yaitu program pradetox, di mana di sini adalah fokusnya memperbaiki sirkulasi, baik sirkulasi darah maupun sirkulasi limfatik. Nah, program Eat This Miracle ini sudah banyak yang menjalankan. Kita akan lihat beberapa testimoni dari teman-teman kita yang sudah menjalankan ya. Ini ada dari seorang wanita berusia 30 tahunan mengalami masalah sirkulasi, kaki tangan sering dingin dan sembelit, selalu terasa berat dan mah akut, perut buncit, namun setelah memperbaiki sistem sirkulasinya, maka bisa menghilangkan perut buncitnya dan semua keluhannya hilang dan badannya pun menjadi ringan. Begitupun dengan wanita berusia 40 tahunan ya,
ada mengalami masalah sirkulasi, ya, juga selalu gagal diet, artinya selalu yoyo. Namun setelah memperbaiki sistem sirkulasi dan peradangannya, keluhan kesehatannya teratasi, tubuhnya menjadi lebih langsing dan juga tidak yoyo karena diet yang dijalankan berjalan secara efektif. Nah, ini dari seorang wanita usianya masih sangat muda ya, tetapi mengalami pembengkakan yang cukup parah ya, sering merasa berat di bagian bahu ya, dan juga mengalami masalah sembelit. Dengan menjalankan proses pembersihan darah ya, nah ini diet yang dilakukan pun pada akhirnya berujung sukses. Ya, kehilangan 11 kg dalam waktu 14 hari setelah membersihkan atau memperbaiki sistem sirkulasi darahnya. Selanjutnya ini ada testimoni juga dari seorang wanita berusia 40 tahunan mengalami gangguan fungsi ginjal, masalah tiroid, ya, sudah melakukan berbagai pengobatan dan diet ketat untuk menghilangkan lemak perut, juga hasilnya tidak optimal. Nah, setelah memperbaiki sirkulasi dan peradangannya, masalah kesehatan teratasi, perut mengecil, bahkan sampai saat ini tubuh bisa membakar lemak dengan sendirinya. Dari testimoni-testimoni tadi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan ya, pentingnya sebetulnya untuk kita bisa memastikan sistem sirkulasi di dalam tubuh kita berjalan secara optimal. Nah, selanjutnya saya akan sharing mengenai sebuah program detox yang menyeluruh ya, seluruh tubuh seperti itu yang dinamakan Easy Detox. Program ini bisa dilakukan selama 14, 28 ataupun 42 hari. Nanti silakan teman-teman berkonsultasi ya sama coach detox-nya. Program mana yang sesuai dan berapa lama programnya itu bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, ini ada testimoni seorang wanita dalam melakukan detox ya, memiliki banyak sekali keluhan kesehatan, namun setelah melakukan Easy Detox bukan hanya sekedar tubuhnya yang kembali sehat ya, tetapi juga mendapatkan bonus turun berat badan sehingga tubuhnya menjadi lebih langsing ya. Nah, selanjutnya juga ini ada testimoni dari saudara kita ya yang ada di Korea ya, menjalankan program Easy Detox dan luar biasa sekali ya, perubahan di dalam tubuhnya bukan hanya sekedar menjadi lebih ideal bentuk tubuhnya, tapi yang paling penting itu adalah organ-organ di dalam tubuhnya terregenerasi dengan cukup baik. Selanjutnya, saya memiliki sebuah testimoni dari teman kita yang ingin berbagi pengalamannya mengkonsumsi nutrisi-nutrisi dari Sinergi untuk mengatasi masalah positif terkena COVID-19. Mari kita simak bersama. Halo, nama saya Indra, usia saya 21 tahun, asal saya dari Bali. Latar belakang saya mahasiswa sekaligus pengusaha franchise. Jadi, kronologis awalnya adalah saya dalam kegiatan saya sering bertemu dengan banyak orang. Jadi ketika itu tiba-tiba saja suatu pagi saya merasakan demam yang sangat tinggi dan juga kepala sangat berat dan batuk-batuk kering yang lumayan parah. Jadi saya memutuskan untuk tes swab dan hasilnya ternyata positif. Padahal saya tidak menduga sebelumnya bahwa saya pun akhirnya bisa terkena dari COVID-19 ini. Jadi karena saya agak skeptis tentang obat-obatan kimia, jadi saya memutuskan untuk menggunakan produk dari Sinergi Worldwide, yaitu klorofil, kolostrum, dan proaginan. Nah, setelah saya menggunakannya selama kurang lebih 2 hari, di hari ketiga gejala-gejala tersebut sudah mulai ringan, dan di hari kelima saya sudah tidak merasakan lagi gejala apa-apa. Namun saya tetap mengikuti protokol kesehatan dan memutuskan untuk isolasi mandiri selama 7 hari. Kira-kira begitu kesaksian dari saya. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa sekali ya teman-teman kita yang sudah berbagi mulai testimoninya. Dan untuk testimoni ini sebetulnya sangat banyak ya, bahkan bukan hanya dari Indonesia saja. Kita punya sebuah akun namanya Real Story ya, itu adalah sebuah komunitas tempat orang-orang yang sudah atau teman-teman yang sudah menjalankan program Detox Sinergi ini berbagi tentang pengalamannya ya. Jika Anda tertarik untuk bisa melihat
tentang testimoni teman-teman yang sangat-sangat luar biasa ya. Ini banyak sekali yang amazing ya testimoninya. Nanti bisa dilihat di akun Real Story, dan di akun Real Story ini testimoninya bukan hanya dari Indonesia ya, ada dari 5 negara, dari Korea, Jepang, Taiwan, Thailand, dan juga Indonesia. Sangat luar biasa sekali. Untuk bisa masuk ke dalam akun Real Story ini harus mendapatkan akses undangan, karena memang komunitas ini adalah komunitas VIP, di mana ketika masuk itu harus melalui undangan. Jadi teman-teman silakan bertanya kepada orang-orang yang mengundang untuk apakah bisa mendapatkan akses untuk masuk ke akun Real Story ini ya. Oke, selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang sinergi NSP. Ini sangat penting. Kenapa? Karena tentunya untuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita ya, yang membuat tubuh kita sehat, itu kita tidak boleh sembarangan tentunya ya. Kita harus memilih produk yang memang benar-benar terjamin dari sisi kualitas dan juga keamanannya. Dan NSP Synergy Worldwide memiliki sebuah visi atau komitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dari hasil penelitian ilmiah. Jadi ada dasarnya, tidak hanya sembarangan mengatakan bahwa produk nutrisi A, B, C ini adalah bagus ya, tetapi ada dasarnya. Nah, NSP Synergy sendiri yang memiliki sejarah 50 tahun di industri herbal dan memiliki fasilitas manufaktur sendiri ya, sehingga kualitas bisa mereka jaga sendiri dan juga tersertifikasi GMP, NSF, bahkan TGA Australia yang terkenal sangat sulit untuk mendapatkannya ya. Dan selain itu, sinergi NSP dalam mengembangkan produknya ini memiliki pilot lab sendiri dan pusat studi Youth Center sendiri. Tidak kurang dari 20 miliar per tahun dana diinvestasikan untuk di pusat studi ini menemukan produk-produk ya atau nutrisi-nutrisi yang memang bisa efektif membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita menjadi lebih prima lagi. NSP Synergy ini juga merupakan public company yang terdaftar di Bursa Saham Nasdaq dengan rating 5A1. Artinya apa? Ketika perusahaan ini merupakan perusahaan public company, maka pasti dia tidak akan sembarangan dalam memproduksi sebuah produk. Ya, tidak mungkin istilahnya mengabaikan kualitas yang bisa menurunkan rating ya atau nilai saham daripada si perusahaan ini gitu ya. Jadi teman-teman sudah tidak usah khawatir lagi ya bahwa dalam program Easy Detox ini apa yang saya sampaikan itu produk-produknya adalah produk yang berkualitas sangat baik dan tinggi untuk kesehatan tubuh kita. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.